Kalian pasti pernah mengamati seekor kucing dan sebongkah batu. Di antara keduanya, manakah yang termasuk dalam kategori makhluk hidup? Kucing memiliki ciri-ciri yang membuatnya dikategorikan sebagai makhluk hidup, sementara batu merupakan benda mati. Kucing memiliki kemampuan mempertahankan dirinya dan dapat melestarikan spesiesnya melalui berkembang biak, sementara batu tidak dapat melakukannya, tidak dapat berkembang biak. Organisme yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain bernafas, memerlukan makanan dan nutrisi, bergerak, peka terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, dan beradaptasi. Melalui video ini, kita akan mengetahui lebih lanjut mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup yang membedakannya dengan benda mati. Yang pertama adalah bernapas atau respirasi. Dalam hal ini kita mengambil contoh manusia. Dimanapun manusia berada, harus selalu bernafas. Saat di daratan, atau saat menyelam di dasar laut, atau pada saat menjelajah di luar angkasa. Tanpa bernapas, manusia tidak dapat hidup. Yang kedua adalah makhluk hidup atau manusia memerlukan makanan. Kita memerlukan makanan sebagai sumber energi, sumber pembangunan dalam tubuh, dan perlindungan tubuh. Makanan sebagai sumber energi maksudnya dapat menyediakan energi untuk berbagai aktivitas tubuh. Makanan sebagai pembangunan tubuh artinya makanan berguna untuk pertumbuhan, perkembangan, dan penggantian sel-sel tubuh yang rusak. Makanan sebagai pelindung tubuh artinya makanan berperan menjaga keseimbangan proses yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga adalah bergerak. Semua makhluk hidup bergerak, meskipun tidak harus berpindah tempat. Dan berdasarkan terjadinya gerak dibedakan menjadi dua, yaitu gerak aktif yang terjadi karena otot-otot diperintahkan untuk bergerak. Misalnya pada manusia dan hewan saat berjalan, makan, atau aktivitas lainnya. Yang berikutnya adalah peka terhadap rangsangan. Hal ini adalah kecenderungan makhluk hidup menanggapi rangsangan dari luar berupa sentuhan, cahaya, bau, rasa, dan lain-lain. Yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup mengalami proses tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran, misalnya panjang, massa, dan volume. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dan bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sementara itu, perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Perkembangan hanya dapat diukur secara kualitatif. Ciri makhluk hidup berikutnya yaitu berkembang biak. Semua makhluk hidup memiliki naluri untuk menghasilkan keturunan dengan tujuan menjaga kelestarian spesiesnya. Cara perkembangbiakan yaitu beranak atau vivipar, bertelur atau ovipar, dan bertelur beranak atau ovovivipar. Kemudian cara perkembangbiakan tumbuhan adalah perkembangbiakan melalui proses penyerbukan pada serbuk sari dan putik bunga atau yang sering disebut generatif. Yang kedua adalah perkembangbiakan yang tidak melalui proses pembuahan atau disebut tak kawin atau vegetatif yang dapat terjadi secara alami dan buatan. Secara alami adalah melalui tunas, akar, risom, spora, dan umbi lapis. Dan contoh vegetatif buatan yaitu melalui teknik kultur jaringan, stek, dan cangkok. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Setiap makhluk hidup melakukan proses metabolisme untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam proses tersebut akan terbentuk zat sisa yang harus dikeluarkan melalui proses pengeluaran zat sisa atau ekskresi. Ciri makhluk hidup yang terakhir adalah beradaptasi. Makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi, yaitu kemampuan atau tindakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Adaptasi ada 3, yaitu adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk dan struktur tubuh luar terhadap lingkungannya untuk bertahan hidup. Misalnya daun teratai lebar membantu mempercepat proses penguapan. Adaptasi yang berikut yaitu adaptasi fisiologis, yaitu penyesuaian fungsi alat tubuh untuk mempercepat atau membantu proses metabolisme. Misalnya manusia mengeluarkan keringat untuk membantu mengatur suhu tubuh serta membuang zat sisa. Adaptasi yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian bentuk tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Misalnya, kadal akan berjemur ketika udara panas. Baiklah, demikian pembahasan kali ini mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ada 8 ciri makhluk hidup. Dan terima kasih telah menonton, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Au revoir.